Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 4, kelas Bahasa Indonesia 32 Universitas Jember tahun 2021 akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada karya tulis ilmiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Ahmad Syukron serta teman-teman kelas Bahasa Indonesia 32 atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Sheila Kunifara selaku ketua kelompok dengan NIM 2108-1030-1079. Selanjutnya, Naura Laili 2102-1010-1057. Fafaza Fitri Nur A 2107-1010-1068. Evika Nurki 2107-1010-1096. Madinatul Munawaroh 2107-1010-1097. Marfana Vita SH 2107-1010-1192. Angelita Daru Pramesti 2108-0310-4037. Dan yang terakhir, Vinda Olivia H 2109-1030-2025. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas kami. Jadi kali ini kita akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa pada karya tulis ilmiah. Kesalahan berbahasa seringkali terjadi ketika kita sedang melakukan penyusunan makalah, laporan, atau karya tulis ilmiah lainnya. Tak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari pun masih banyak kesalahan dalam pengucapannya. Nah, maka dari itu, di era modern yang masih banyak orang Indonesia yang kurang memperhatikan penulisan bahasa Indonesia dengan baik, perlu adanya analisis dalam perbaikan penulisan berbahasa. Parera berpendapat bahwa analisis merupakan proses menjelaskan gejala-gejala alam dengan cara 1. Membedakan, 2. Mengelompokkan, 3. Menghubung-hubungkan, 4. Mengendalikan, dan 5. Meramalkan. Dengan adanya analisis dalam penulisan berbahasa, kita dapat dengan mudah mengetahui kesalahan berbahasa yang masih terjadi dalam menyusun laporan, makalah, maupun dalam praktik hidup. Pengertian kesalahan berbahasa menurut Hafiz George adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajar bahasa. Yang kedua, menurut Ellis, analisis kesalahan berbahasa ini adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat pada sampel. Nah, dalam kesalahan ini terdapat banyak bentuk dalam berbagai tataran kebahasaan. Yang pertama ada 1. Kesalahan berbahasa tataran fonologi. Yang kedua ada kesalahan berbahasa tataran morfologi. Yang ketiga ada kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Yang keempat, kesalahan berbahasa tataran semantik. Yang kelima, kesalahan berbahasa tataran wacana. Yang keenam, kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa tataran fonologi. Secara etimologi, fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pon, yang berarti bunyi, dan logos, yang berarti ilmu. Menurut Cheer, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas bunyi-bunyi bahasa. Yang pertama ada perubahan fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi dalam konteks fonem terjadi karena adanya pengaruh lingkungan. Yang pertama, perubahan fonem vokal, ada lafal baku dan lafal tidak baku. Contohnya, penasihat menjadi penasehat. Yang kedua ada perubahan fonem konsonan. Ada lafal baku dan lafal tidak baku. Contohnya, zaman menjadi jaman. Yang ketiga, ada perubahan fonem pada singkatan. Ada lafal baku dan lafal tidak baku. Lafal bakunya menunjukkan BBM dan lafal tidak bakunya menjadi BBM. Hilang fonem.
Zeroisasi adalah penghilang bunyi fenomis sebagai akibat upaya penghematan pengucapan. Yang pertama ada penghilang fonem vokal. Sama seperti perubahan fonem, ada lafal baku menjadi tidak baku. Contohnya, majelis menjadi majlis. Yang kedua ada penghilang fonem konsonan, ada lafal baku dan juga lafal tidak baku. Contohnya adalah tahun menjadi tahun. Nah, zeroisasi ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada afaresis, yang kedua ada apokop, yang ketiga ada sinkop. Nah, afaresis sendiri adalah proses penghilang atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Contohnya bagaimana menjadi gimana. Yang kedua ada apokop, adalah proses penghilang atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Contohnya adalah kasih menjadi kasih. Yang ketiga ada sinkop. Sinkop sendiri adalah proses penghilang atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Contohnya adalah majelis menjadi majlis. 2. Kesalahan berbahasa tataran morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu yang pelajari tentang bentuk-bentuk bahasa terkecil, serta proses dalam pembentukannya. Morfem merupakan satuan kebahasaan terkecil yang dibentuk dengan deretan fonem yang dapat membangun struktur makna. Di dalam tataran morfologi ini terdapat 3 cara proses pembentukan morfem, yaitu yang pertama ada afikasi atau pengimbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, dan yang terakhir komposisi atau penggabungan. 2.1. Kesalahan berbahasa dalam afikasi. Afikasi adalah proses pengimbuhan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Yang A adalah kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk dasar. Hal ini bisa terjadi karena seorang penulis dalam menentukan dasar tidak memahami bentuk dasar bahasa yang membentuknya. Yang B, fonem yang seharusnya luluh dalam proses afikasi tidak diluluhkan. Maksudnya di dalam proses ini bahwa kata dasar yang diawali fonem K, P, T, dan S akan luluh ketika mendapatkan afikasi nasal atau N. Contoh kalimat berikut. Bu guru memerintahkan siswanya untuk mensapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, yang dimana seharusnya perbaikan kata yang benar yaitu Bu guru memerintahkan siswanya untuk menyapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. C. Fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses afikasi justru diluluhkan. Seperti contoh kalimat berikut. Kasus tersebut terjadi karena menurut pelaku, korban sering memfitnahnya. Yang seharusnya kata memfitnahkan itu yang benar adalah memfitnahnya. Kesalahan tersebut terjadi disebabkan oleh kata dasar yang seharusnya tidak diluluhkan. 2.2. Kesalahan berbahasa dalam reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pengulangan kata. A. Kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Kesalahan ini terjadi karena penulis tidak memahami kaidah pembentukan kata ulang. Contoh kalimat sebagai berikut. Dalam kasus perampok di rumah tuan tanah itu, polisi mengkorek-korek barang bukti. Dalam kata tersebut, terdapat kata ulang yang mengalami kesalahan. Seharusnya, pembenaran untuk kalimat tersebut yaitu, dalam kasus perampok di rumah tuan tanah itu, polisi mengorek-ngorek barang bukti. B. Kesalahan pengulangan kata karena bentuk dasar yang tidak tepat. Dalam kesalahan ini, penulis atau penutur melakukan pengulangan yang salah karena bentuk dasar yang dipilih tidak tepat. Contohnya, tangan-tangan kanan mafia yang tersohor itu juga ikut menjadi tersangka. Pada contoh tersebut, kata ulang tangan-tangan kanan dibentuk dari bentuk dasar yang tidak tepat. Sebenarnya, bentuk dasarnya adalah tangan kanan. C. Kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari pengulangan yang terlalu panjang. Kadangkala, dalam pembentukan kata ulang, penulis atau penutur ingin menghindari pengulangan kata yang terlalu panjang, sehingga hanya mengulang sebagian bentuk dasarnya saja. Contohnya, wanita karir-karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu. Pada contoh tersebut, terdapat kata ulang wanita
karir-karir yang bentuknya salah. Hal ini dikarenakan bentuk dasarnya hanya diulang sebagian saja, sehingga bentuk kalimat yang benar adalah wanita karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu. 2.3. Kesalahan berbahasa dalam komposisi. Komposisi adalah penggabungan kata atau proses pembentukan kata majemuk. Dalam penggabungan kata tersebut terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. A. Kata majemuk yang seharusnya serangkai tidak ditulis serangkai. Kata majemuk ada yang harus ditulis serangkai dan ada pula yang tidak perlu ditulis serangkai. Contohnya seperti kalimat ini. Di semester ini, ia tidak lulus dalam 2 mata kuliah. Dalam contoh tersebut, terdapat kata majemuk mata kuliah yang seharusnya ditulis serangkai, justru ditulis terpisah. Majemuk yang seharusnya ditulis terpisah, justru dirangkai. Contohnya, banyak tetangga yang terjangkit hepatitis dan harus opname di rumah sakit. Pada contoh tersebut, terdapat kata majemuk rumah sakit yang ditulis serangkai. Padahal, seharusnya kata majemuk tersebut ditulis terpisah. C. Kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu tidak seluruhnya diulang. Kesalahan ini terjadi karena pengulangan atau reduplikasi kata majemuk yang sudah padu hanya diulang sebagian. Contohnya, segi segitiga tersebut harus dibuat dengan ukuran yang presisi. Pada contoh tersebut, terdapat kata segi segitiga yang sebenarnya merupakan kata majemuk yang sudah padu. Ketika direduplikasi dengan tidak tepat, membuat kepaduannya menjadi hilang. Sehingga perbaikan kalimat yang tepat adalah segitiga-segitiga tersebut harus dibuat dengan ukuran yang presisi. D. Kesalahan berbahasa karena afiksasi dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Kesalahan ini terjadi karena penulis tidak paham bahwa afiksi yang dilakukan pada kata majemuk yang belum padu ditulis serangkai. Contohnya, belum ada yang bertanggung jawab dalam kejadian itu. Pada contoh tersebut, terdapat kesalahan pembentukan kata majemuk bertanggung jawab yang ditulis serangkai karena afiksasi. Padahal kata majemuknya belum padu. Jadi, penulisan kata bertanggung jawab yang benar seharusnya ditulis dengan cara terpisah. Sebagai tambahan, proses afiksasi dalam kata majemuk ditulis serangkai apabila kata majemuknya yang dibentuk sudah padu. Misalnya, mempertanggungjawabkan, melatar belakangi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam bidang kata. Kesalahan berbahasa dalam bidang kata dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesalahan dalam penggunaan preposisi atau kata depan, dan kesalahan dalam penggunaan konjungsi. Kesalahan dalam penggunaan preposisi dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan dalam penggunaan preposisi tunggal dan kesalahan dalam penggunaan preposisi majemuk. Dalam penggunaan preposisi tunggal, ada 2 jenis kesalahan yang sering terjadi, yaitu kesalahan penempatan preposisi tunggal dan kesalahan pemilihan preposisi tunggal. Kesalahan penempatan preposisi tunggal terjadi apabila kita salah menempatkan sebuah preposisi tunggal pada sebuah kalimat, sehingga preposisi tunggal tersebut harus berpindah tempat. Sedangkan kesalahan pemilihan preposisi tunggal terjadi apabila kita salah dalam memilih preposisi tunggal untuk sebuah kalimat, sehingga preposisi tersebut harus digantikan dengan preposisi tunggal yang lebih sesuai. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam penggunaan preposisi majemuk. Kesalahan penggunaan preposisi majemuk terjadi apabila kita salah dalam memilih atau menempatkan preposisi majemuk dalam sebuah kalimat. Jenis kesalahan berbahasa dalam bidang kata yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penggunaan konjungsi. Kesalahan penggunaan konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat
dan kesalahan penempatan konjungsi antar kalimat. Kesalahan penempatan konjungsi intra kalimat terjadi apabila kita salah dalam memposisikan konjungsi, sehingga konjungsi tersebut harus berpindah tempat. Sedangkan kesalahan dalam penggunaan konjungsi antar kalimat terjadi ketika kita salah menempatkan konjungsi antar kalimat, sehingga konjungsi tersebut harus berpindah tempat atau dihilangkan. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang objek bahasannya aspek gramatika bahasa terkait frasa, klausa, dan kalimat. Dalam penelitian Diana tahun 2015 berjudul Kesalahan Berbahasa pada Proposal Kegiatan Ormawa periode 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, kategori kesalahan sintaksis dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesalahan pada frasa dan kalimat. Kesalahan dalam frasa. Kategori kesalahan frasa dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu penggunaan preposisi yang tidak tepat, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, bentuk resiprokal yang salah, dan penjamakan yang ganda. A. Penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat dalam frasa berkata depan. Hal ini biasanya terjadi pada frasa preposisional yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Kesalahan berbahasa tataran frasa yang disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat juga ditemukan dalam proposal kegiatan. Berikut adalah contoh yang mengalami kesalahan penggunaan preposisi. Kegiatan ini memiliki tujuan antara lain mengenalkan himpunan mahasiswa prodi Golden Age pada mahasiswa baru. Preposisi pada berfungsi sebagai menyatakan tempat dan menyatakan tempat keberadaan. Preposisi ini sebaiknya tidak digunakan di depan objek dalam predikatnya mengandung pengertian tertuju terhadap sesuatu. Kalimat tersebut dapat direvisi sebagai berikut. Kegiatan ini memiliki tujuan antara lain mengenalkan himpunan mahasiswa prodi Golden Age kepada mahasiswa baru. B. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat juga disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebihan. Pada proposal kegiatan, penggunaan unsur yang berlebihan terjadi karena pemakai bahasa menggunakan dua kata atau frasa yang maknanya sama atau hampir bersamaan dalam satu konstruksi frasa. Berikut adalah contohnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dijadikan tempat yang mempunyai peran penting dan strategis untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada contoh tersebut, frasa sebagai lembaga pendidikan formal tidak perlu digunakan, karena sudah jelas bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Jadi, kalimat tersebut dapat direvisi menjadi sekolah menjadi tempat yang mempunyai peran penting dan strategis untuk melaksanakan tugas tersebut. E. Kesalahan bentuk resiprokal. Kesalahan bentuk resiprokal terjadi pada proposal kegiatan. Bentuk resiprokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Akan tetapi, jika ada bentuk yang berarti berbalasan, itu dengan cara pengulangan kata, digunakan sekaligus dengan kata saling, akan terjadi bentuk resiprokal yang salah. Contohnya yaitu, salah satu tujuan utama ESA adalah agar setiap anggota dapat saling mengenal dan saling bertukar pengalaman. Penggalan frasa saling bertukar pengalaman pada contoh tersebut mengalami kesalahan resiprokal. Menurut KBBI, bertukar adalah seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, kata bertukar merupakan bentuk yang berarti berbalasan, sehingga kata saling tidak perlu digunakan. Sehingga kalimat yang benar yaitu, salah satu tujuan utama ESA adalah agar setiap anggota dapat saling mengenal dan bertukar pengalaman. D. Kesalahan penjamakan yang ganda. Menurut kaidah, bentuk jamak bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengulangan, menambahkan kata bilangan, menambahkan kata bantu jamak, dan kata ganti orang. Kalimat menjadi tidak baku apabila menggunakan dua bentuk penjamakan sekaligus. Contohnya yaitu, diharapkan dengan memahami dan mengerti tentang kebudayaan dari negara-negara yang sudah dipilih, mahasiswa mengerti dan memahami bahwa banyak sekali subjek-subjek kebudayaan yang bisa kita presentasikan sebagai bahan ajar kita kepada anak-anak didik kita di masa depan. Pada contoh tersebut, frasa banyak sekali subjek-subjek mengalami kesalahan penjamakan. Contoh tersebut akan menjadi baku bila memilih salah satu cara penjamakannya. Sehingga kalimat yang benar yaitu, diharapkan dengan memahami dan mengerti kebudayaan dari negara-negara yang sudah dipilih, mahasiswa mengerti dan memahami bahwa
banyak subjek kebudayaan yang bisa dipresentasikan sebagai bahan ajar kepada anak-anak didik di masa depan. Kesalahan dalam kalimat. Kategori kesalahan kalimat dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu A. Kalimat tidak bersubjek. B. Kalimat buntung. C. Penggunaan kata tanya yang tidak perlu. D. Kalimat ambigu. E. Kalimat tidak logis. F. Penggunaan konjungsi yang berlebihan dan penghilangan konjungsi. A. Kesalahan kalimat tidak bersubjek. Kalimat yang subjeknya tidak jelas terdapat dalam kalimat rancu, yaitu kalimat yang berpredikat verba aktif transitif di depan subjek terdapat preposisi. Contohnya yaitu, sebagai mahasiswa FKIP Universitas Jember yang berkompeten tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik. Kalimat tersebut dapat direvisi sebagai berikut. Mahasiswa FKIP Universitas Jember tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik. Jadi, di awal harus ada subjeknya yaitu mahasiswa FKIP. B. Kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat atau kalimat buntung. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata karena, sehingga, apabila, agar, seperti, kalau, walaupun, jika, dan konjungsi yang lain. Contohnya, apabila tujuan ini diterapkan dengan baik, maka akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memperkaya kebudayaan nasional. Sehingga perbaikannya yaitu, apabila tujuan ini diterapkan dengan baik, maka akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memperkuat kebudayaan nasional. C. Penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Penggunaan bentuk-bentuk kata tanya dalam kalimat berita, yaitu bukan kalimat tanya, menyebabkan kalimat tidak baku. Contohnya, dengan harapan agar senantiasa mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini dapat tercapai dengan baik dan sukses. Perbaikannya yaitu, dengan harapan agar senantiasa mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini dapat tercapai dengan baik dan sukses. D. Kalimat yang ambigu. Ambigu adalah kegandaan arti kalimat sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Contohnya yaitu, bentuk kegiatan antara lain, pameran foto kegiatan Earth Day Action yang telah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi pada tanggal 22 April 2014 dan pemberian tempat sampah di lingkungan gedung 3 FKIP Universitas Jember. Perbaikannya yaitu, pameran foto kegiatan Earth Day Action dan pemberian tempat sampah telah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi pada 22 April 2014 di lingkungan gedung 3 FKIP Universitas Jember. E. Kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Hal itu terjadi karena penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Contohnya, berusaha memperbanyak pasokan ilmu dan pengalaman adalah salah satu cara manusia untuk mengembangkan kualitas fisiknya. Yang benar yaitu, berusaha memperbanyak ilmu dan pengalaman adalah salah satu cara untuk mengembangkan potensi diri. F. Penggunaan konjungsi yang berlebihan. Kekurang cermatan pemakai bahasa dapat mengakibatkan penggunaan konjungsi yang berlebihan. Hal itu terjadi karena dua kaidah bahasa bersilang dan bergabung dalam sebuah kalimat. Contohnya, namun, bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, maka pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam peningkatan daya saing bangsa. Perbaikan dari kalimat tersebut yaitu, namun, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam peningkatan daya saing bangsa. G. Penghilangan konjungsi. Pada proposal kegiatan, terdapat gejala penghilangan konjungsi pada anak kalimat. Penghilangan konjungsi itu menjadikan kalimat tersebut tidak efektif atau tidak baku. Berikut adalah contohnya. Melihat kondisi perahu karet Gema Pita FKIP Universitas Jember yang kurang memadai, diantaranya tidak adanya identitas pada perahu karet, serta peralatan pendukung yang kurang, maka kami selaku pengurus Gema Pita FKIP Universitas Jember bermaksud mengajukan perlengkapan rescue guna mendukung pelaksanaan kegiatan rutin dan SAR, serta sebagai media publikasi. Yang benar yaitu, setelah melihat kondisi perahu karet Gema Pita FKUP Universitas Jember yang kurang memadai, diantaranya tidak ada identitas pada perahu karet dan peralatan pendukung yang kurang, kami bermaksud mengajukan perlengkapan RES guna mendukung pelaksanaan kegiatan rutin dan SAR serta sebagai media publikasi. Lalu yang keempat yaitu kesalahan berbahasa.
berbahasa tataran semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna. Cher mengungkapkan bahwa semantik mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam tataran semantik, kesalahan berbahasa dapat terjadi pada beberapa hal seperti diksi atau pemilihan kata, ambiguistik, dan pleonasme. Yang pertama yaitu pemilihan diksi. Salah satu pertimbangan penting ketika berkomunikasi adalah pemilihan diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contohnya seperti, kali ini saya akan membicarakan tentang disnatalis. Pada contoh tersebut terdapat kesalahan kecermatan pemilihan makna, yaitu pada kata membicarakan, karena kurang sesuai untuk menyampaikan gagasan pada suatu teks pidato formal. Menurut KBBI, membicarakan memiliki makna mempercakapkan dan memperkatakan. Agar menjadi kalimat yang baik dan sesuai konteks kalimat, sebaiknya menggunakan kata membahas yang memiliki makna membicarakan. Karena dilihat dari kesesuaian dengan kalimat yang disampaikan, maka kalimat yang tepat adalah kali ini saya akan membahas tentang disnatalis. Yang kedua yaitu ambiguitas. Ambiguitas adalah menduahnya makna. Ambiguitas makna dapat terjadi karena makna yang tepat bisa didapatkan ketika konteks yang melingkupinya dibangun dengan baik. Kesalahan berbahasa dalam aspek ambiguitas terjadi karena penggunaan bentuk bahasa yang dapat menyebabkan multitafsir. Contohnya, keadaan di sana sangat minim sekali. Contohnya seperti pembangunannya, atap yang bocor sana-sini, lantai yang masih tanah sehingga pada musim hujan tanahnya becek dan itu sangat mengganggu proses pembelajaran. Bangku di sana juga sangat sedikit dan ada yang keropos. Pada contoh tersebut termasuk kesalahan ambiguitas yang menimbulkan makna ambigu. Kalimat yang bercetak tebal tersebut tidak jelas merujuk kemana. Kalimat tersebut menimbulkan penafsiran ganda. Agar lebih tepat, sebaiknya kata yang bercetak tebal diganti menjadi bangku di kelas sangat sedikit dan ada yang keropos. Yang ketiga yaitu pleonasme. Pleonasme adalah praktik penggunaan unsur-unsur kebahasaan secara berlebihan. Contohnya seperti cabai mahal diakibatkan karena musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu, petani-petani cabai ada yang merugi. Kata yang bercetak tebal pada contoh tersebut termasuk kesalahan pleonasme. Terdapat penggunaan dua kata yang searti yang tidak perlu karena penggunaan salah satu di antara kedua kata tersebut sudah cukup, yaitu pada kata diakibatkan dan karena. Sehingga menjadi cabai mahal diakibatkan musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu, petani-petani cabai ada yang merugi. 5. Kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan berbahasa tataran wacana ini dapat ditemukan pada paragraf. Kesalahan berbahasa dapat dicermati dalam kalimat penyusunnya. Artinya, dalam sebuah kalimat paragraf harus menjadi satu kesatuan yang padu untuk pencapaian ide pokoknya. 5.1 Ketidakefektifan paragraf karena tidak adanya pelesapan. Penulis harus membangun keefektifan dengan melakukan pelesapan-pelesapan untuk membangun perpaduan paragraf. 5.2 Ketidakefektifan karena terdapat kalimat sumbang. Kalimat sumbang adalah kalimat istilah, kalimat yang tidak mendukung kalimat utama dalam sebuah paragraf. 6. Kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Ejaan merupakan kaidah yang menggambarkan bunyi bahasa dan sistem penggunaan tanda baca. Kesalahan berbahasa tataran ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu penggunaan huruf kapital, penulisan huruf miring, dan penulisan kata. A. Kesalahan penggunaan huruf kapital. 1. Nama instansi. Pada frasa Universitas Jember seharusnya menggunakan huruf kapital untuk huruf U dan J saja, karena frasa tersebut bukan merupakan singkatan. 2. Nama geografi. Silahkan melihat contoh di atas. Penulisan yang benar adalah huruf K pada kecamatan, Kencong, kabupaten, dan J pada Jember seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama geografi. 3. Awal kalimat setelah nomor urut. Pada kalimat nomor 1, 2, dan 3 yaitu kata turut, menumbuh kembangkan, dan mengembangkan seharusnya menggunakan huruf kecil karena merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. 4. Awal kalimat setelah tanda baca titik 2. Silahkan melihat contoh di atas terutama pada kata hari,
tanggal, pukul, dan tempat. Seharusnya pada kata tersebut menggunakan huruf kecil karena kata tersebut merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. 5. Huruf kapital pada nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Silahkan melihat contoh di atas terutama pada frasa kata Hari Pendidikan Nasional. Seharusnya setiap kata pada kalimat pertama, kalimat tersebut menggunakan huruf kapital, sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. 6. Huruf kapital pada agama, kitab suci, dan nama Tuhan termasuk kata gantinya. Pada contoh di atas, silahkan melihat kata Islam. Pada kata tersebut seharusnya huruf I menggunakan huruf kapital, sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. B. Kesalahan penggunaan huruf miring. Silakan melihat contoh kalimat di atas, terutama pada kata earth day action. Seharusnya penulisan yang benar adalah menggunakan huruf miring, sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. E. Kesalahan penulisan singkat. Pada contoh di atas, terutama pada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya menggunakan huruf besar pada kata SWT. D. Kesalahan penulisan kata depan atau preposisi. Pada contoh kalimat di atas, penulisannya benar pada kata ke arah seharusnya dipisah. E. Kata berimbuhan. Pada contoh kalimat di atas, terutama pada kata diperlukan, seharusnya penulisannya benar adalah digabung, bukan dipisah. 6.2. Kesalahan berbahasa tataran tanda baca bahasa Indonesia. Memanfaatkan tanda baca untuk memperjelas fungsi maupun maksud dari satuan bahasa yang dituliskan. Dengan memanfaatkan tanda baca, penulis dipermudah untuk mengungkapkan maksud dan mengatur tulisan. A. Tanda baca titik 2 digunakan untuk pemberian lebih dari 2. Pada contoh di atas, kalimat yang salah adalah pada kata yakni, kemeja batik, dan kaos, seharusnya tanpa menggunakan titik 2. B. Penggunaan tanda hubung strip untuk makna sampai dengan atau sampai ke. Pada contoh di atas, pada kata Jember, strip Bali seharusnya menggunakan tanda pisah bukan tanda hubung. C. Ketidaktepatan penggunaan tanda penyingkat atau apostrof. Pada kata Jumat seharusnya tidak menggunakan tanda penyingkat atau apostrof karena kegunaan tanda penyingkat adalah untuk penandaan penghilangan bagian kata atau tahun, seperti tahun 91 disingkat menjadi petik 91. Faktor pemicu terjadinya kesalahan berbahasa. 1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penulisan yang benar. 2. Terbentuknya budaya sebelah instan yang menyebabkan minimnya budaya literasi. Kecenderungan masyarakat untuk memilih mengutip dari internet tanpa mengetahui kebenaran dari kaidah penulisan yang benar merupakan salah satu pemicu terjadinya kesalahan berbahasa. 3. Kecenderungan masyarakat mengesampingkan tata aturan tulis dibandingkan ide karangan. 4. Kebiasaan buruk masyarakat yang tidak merevisi karangan ragam ilmiah yang dibuat. Solusi meminimalisir terjadinya kesalahan berbahasa dapat dilakukan pencegahan dengan meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat, terutama mengenai kaidah penulisan dan penempatan tanda baca dengan benar. Sehingga masyarakat tidak membiasakan diri dengan hanya mengutip teks dari internet saja. Selain itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya merevisi suatu karya yang telah dibuat, guna mengurangi terjadinya kesalahan berbahasa.